Hello everyone, anywhere, everywhere. Wartawan Injil channel YouTube dari Indonesia yang menyajikan video-video yang bersifat edukasi seputar Warta Injil. Yang terukur, sedikit menghibur, kadang menegur, membuat dogma-dogma yang tidak alkitabiah bukan hanya luntur, melainkan jadi gugur, hancur lebur, sehingga layak dikubur. Selamat menyimak ya. Video-video di channel Wartawan Injil ini hanya bagi orang-orang yang mau berpikiran sehat. Bagi yang tidak mau, skip aja. Halo sobat-sobat Warin dimanapun berada. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak ya buat sobat-sobat Warin dan siapapun Anda yang sudah menonton, menyimak, dan juga yang ada memberi komentar-komentar di video-video yang sering muncul di channel Wartawan Injil ini. Sekali lagi ya, terima kasih banyak buat siapapun Anda yang sudah menonton, menyimak, mungkin memberitahu video ini kepada teman, kepada saudara, membagikan, ataupun juga yang memberi komentar, menanggapi video-video di channel Wartawan Injil ini. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Dan video ini kali ini ya juga muncul atau saya buat sebagai bentuk ekspresi, tanggapan, dan apresiasi dari salah satu komentar dari Sobat Warin yang sudah memberikan komentar di salah satu video yang terdahulu. Komentarnya kira-kira bunyinya begini, mengatakan bahwa Injil yang asli itu isinya mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada satu Allah saja. Di komentarnya secara redaksional tidak persis begitu ya, tetapi pesannya kira-kira seperti itu. Bahwa orang itu mengatakan bahwa Injil yang asli adalah yang isinya mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada satu Allah saja. Nah, maka saya buatlah video ini, memberitahu dan mengapresiasi pendapat orang itu betul ya. Artinya sobat-sobat Warin, siapapun Anda yang juga berpikiran sama atau mau mengatakan bahwa Injil yang asli adalah yang isinya mengajak manusia untuk menyembah, mengabdi hanya kepada satu Allah saja. Maka Anda, siapapun Anda, jika berkata seperti itu, maka Anda adalah orang yang layak mengakui bahwa Injil Matius yang tertulis di Bible ini, Injil Lukas, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Jadi keempat Injil itu, sekali lagi, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes sebagai Injil yang asli. Mengapa begitu ya? Karena Anda tadi mendefinisikan begitu kan? Tadi Anda mendefinisikan begini. Injil yang asli adalah Injil yang isinya mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada satu Allah saja. Itu definisi Injil yang asli menurut orang ini. Maka orang-orang yang demikian atau orang-orang yang seperti itu wajib meyakini dan layak untuk mengakui bahwa Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes yang ada di kitab Bible ini adalah Injil yang asli. Sebab faktanya, realitanya, kenyataannya, Injil Matius, ya saya bukakan ya. Injil Matius ini adalah Injil yang mengajak manusia untuk menyembah hanya satu Allah saja, yaitu Bapa. Nah, jadi dalam hal ini Injil Matius sesuai dengan definisi yang Anda sampaikan bahwa Injil yang asli adalah
yang isinya mengajak manusia untuk menyembah hanya pada satu Allah saja. Nah, Injil Matius masuk dalam kriteria definisi yang Anda sampaikan itu. Kemudian yang kedua, Injil Markus juga. Injil Markus ini isinya mengajak kita semua pembacanya untuk hanya menyembah satu Allah saja, yaitu Bapa. Begitu juga Injil Lukas. Injil Lukas ya. Injil Lukas ini juga sama. Isinya mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada satu Allah saja, yaitu Bapa. Begitupun dengan Injil Yohanes ya. Dalam Injil Yohanes ini banyak sekali kata-kata Yesus mengajak manusia untuk menyembah hanya satu Allah saja, yaitu Bapa. Bahkan di Yohanes 17 ayat 1 sampai 3, Yesus tegas mengatakan bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa dan Yesus adalah utusannya. Yesus juga mengatakan di Yohanes 20 ayat 17, Aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu, Bapakku dan Bapamu. Nah, jadi keempat Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang tertulis, yang berada di dalam Bible. Jadi Bible ini bukan berisi Injil saja. Ada Tanak. Tanak itu singkatan dari Tanya, Taurat. N-nya Nevim. K-nya Ketuvim. Ya, jadi Taurat, Nevim itu Nevi, tulisan nabi-nabi. Taurat ini 4 dan 5 kitab Musa. 5 kitab Musa. Kitab nabi-nabi, Nevim dan Ketuvim, kitab-kitab kebijaksanaan, ada Mazmur, Amsal, dan tulisan-tulisan raja-raja dan para nabi. Dan ada juga di dalam perjanjian baru, ada Injilnya. Nah, Injil sendiri ada Injil yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan juga ada surat-surat perjanjian baru lainnya yang juga membahas tentang Injil atau kabar gembira yang disampaikan oleh Yesus. Yang ditulis oleh Petrus, ada juga ditulis oleh Yakobus, ditulis oleh Paulus ya. Dan ada juga yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Nah, jadi sekali lagi Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah Injil yang memberitakan atau mengajak manusia untuk hanya mengabdi atau menyembah kepada satu Allah saja. Sehingga buat Sobat Warin yang sudah memberi komentar mengatakan bahwa Injil yang asli adalah yang berisi mengajak manusia untuk menyembah hanya satu Allah saja. Terima kasih ya buat Sobat Warin yang sudah memberikan komentar itu, sehingga bisa saya membuat video apresiasi ini. Anda benar bahwa Injil yang asli atau Injil yang sejati, Injil yang sesungguhnya, kabar gembira, kabar baik yang sesungguhnya adalah kabar baik yang mengajak orang untuk menyembah hanya satu Allah saja. Dan hal itu dipenuhi di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sebab 4 Injil ini, Markus, Lukas, Matius, dan Yohanes adalah Injil yang mengajak seluruh dunia untuk hanya menyembah satu Allah saja. Dialah yang oleh Yesus diperkenalkan sebagai Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Baik, sekian Sobat-Sobat Warin pada video singkat kali ini. Jumpa lagi di video-video yang lain. Sekali lagi, terima kasih banyak buat siapapun Anda. Baik yang setuju maupun yang tidak setuju dengan channel Wartawan Injil ini. Yang sudah menyempatkan memberikan waktunya untuk menyimak, menonton, atau juga mungkin membagikan kepada teman, kepada saudara. Atau sekedar memberi komentar dan sebagainya. Terima kasih ya. Shalom. Salam.